Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Devi Yulistia dari kelas 12 Akuntansi 3 yang akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu atau juga dikenal sebagai Malayu, Malayapura atau Kerajaan Dharmasraya atau Kerajaan Jambi, Hansi, Pinyin, Malayugwo. Penyebutan bahasa Tiongkok pertengahan yang direkonstruksi Mat Layugwo merupakan sebuah nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan yang disimpulkan dari prasasti dan dari berita Tiongkok, keberadaan kerajaan yang mengalami naik turun ini dapat diketahui dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga, pada abad ke-13 yang berpusat di Dharmasraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Surwaso atau Pagaruyung. Kerajaan ini berada di Pulau Suwarnadwipa atau Suwarnabumi atau Tai Svanopum yang oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas yang memiliki tambang emas, dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Malaka sebelum akhirnya terintegrasi dengan Kerajaan Sriwijaya atau Tai Sriwijaya pada tahun 682. Penggunaan kata Melayu yang telah dikenal sekitar tahun 100 sampai 150 seperti yang tersebut dalam buku Geographic Syntaxis karya Ptolemy yang menyebutkan Malakuan, dan kemudian dalam kitab Hindu Purana pada zaman Gautama Buddha terdapat istilah Malayadwipa yang bermaksud Pulau Melayu. Kehidupan Kerajaan Melayu. 1. Kehidupan politik Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu memiliki kehidupan politik yang cukup stabil. Dikatakan bahwa ada sebuah konflik berarti yang terjadi dengan wilayah sekutu saat itu. Namun, beberapa sumber juga menyatakan bahwa kedudukan pemerintahannya selalu mengalami pasang surut. Perseteruannya dengan Sriwijaya berlangsung cukup sengit dan melibatkan banyak hal hingga akhirnya dipaksa untuk mengalah. Untuk sistem kekuasaan yang dijalankan dikatakan bahwa dipelopori oleh kaum pendeta. Dilakukan sebuah politik perkawinan dengan Kerajaan Singhasari, di mana sang raja pada masa itu membawa kedua putrinya sebagai tambang persahabatan antara kedua kerajaan tersebut, sehingga kemudian wilayahnya lebih kuat dan bertahan dari serangan yang dilakukan oleh Sriwijaya. Yang kedua, kehidupan ekonomi. Keberadaan Kerajaan Melayu yang sangat strategis dan berada di tengah wilayah pelayaran atau sebuah selat tentunya sangat mempengaruhi sistem perdagangannya. Diketahui bersama pada masa pemerintahannya, kehidupan ekonominya disokong dan menjadi sangat stabil karena sektor ini. Bahkan kemampanannya pada bidang maritim diakui oleh beberapa daerah lain di luar kekuasaannya. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan kas negara juga dilakukan pemungutan pajak ataupun upeti dari warganya. Pemungutan di bidang pertanian juga terus dilakukan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Juga dengan penambangan emas, di mana daerah kekuasaannya terkenal dengan keberadaan jenis barang tambang tersebut. Yang ketiga, kehidupan sosial Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu dipengaruhi oleh kebudayaan Buddha yang dibawa oleh pedagang dari India, sehingga terdapat sebuah susunan struktur sosial di anutnya. Suku dan ras yang ada di sana juga sangat majemuk karena banyaknya pedagang dari luar negeri sehingga dan bahkan menetap dengan status perkawinan bersama warga lokal. Kedudukan akan bangsawan dan rakyat biasa terlihat begitu jelas. Memiliki perbedaan dalam beberapa hal termasuk hak bekerja dan sebagainya. Keturunan-keturunan dari hamba sahaya atau budak dari kaum rendah
dipekerjakan langsung untuk keluarga dari raja. Yang keempat ada kehidupan agama. Kehidupan agama Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu menganut dua keyakinan dalam kehidupan agamanya, di mana diketahui bersama bahwa raja dan jajarannya menganut agama Buddha sebagai kepercayaannya. Sedangkan bagi warga biasa atau orang dari golongan rakyat biasa menganut kepercayaan tradisional sebagai agamanya. Mereka hidup berdampingan tanpa ada larangan yang memberatkan bagi orang dengan pilihan berbeda. Raja sebagai penguasa juga tidak memaksakan kehendak rakyatnya atas pilihan yang dibuatnya, sehingga dalam kehidupan beragama terjalin hubungan yang baik dan penuh dengan kedamaian, di mana toleransi menjadi suatu landasan utama yang diterapkan. Yang kelima, kehidupan budaya. Kehidupan budaya Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu memiliki kehidupan budaya yang banyak dipengaruhi oleh beberapa negara lain seperti India dan juga Arab. Pasalnya, lokasi pemerintahannya memungkinkan untuk terjadi percampuran antara keduanya, di mana diketahui bersama dalam sistem sosial sudah jelas terdapat stratifikasi, dan untuk agama juga terdapat kemajemukan, sehingga budaya yang dihasilkan juga beragam. Sistem perkembangan Kerajaan Melayu. 1. Sistem dalam konsep kerajaan. Kerajaan Melayu yang strategis dan berada di tengah wilayah pelayaran atau sebuah selat tentunya sangat mempengaruhi sistem perdagangannya. Diketahui bersama pada masa pemerintahannya, kehidupan ekonominya disokong dan menjadi sangat stabil karena sektor ini. Bahkan, kemampuannya pada bidang maritim diakui oleh beberapa daerah lain di luar kekuasaannya. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan kas negara juga dilakukan pemungutan pajak ataupun upeti dari warganya. Pemungutan di bidang pertanian ini juga terus dilakukan sebagai salah satu sumber bidang pendapatan negara. Juga dengan penambangan emas, di mana daerah kekuasaan terkenal dengan keberadaan jenis barang tambang tersebut. Yang kedua, sistem dalam konsep negeri. Pada penerapan sistem ini dilakukan dengan pemberlakuan sebuah aturan ataupun undang-undang yang digunakan untuk mengontrol kehidupan sosial ekonomi dari rakyatnya, dengan raja dan juga para menteri yang bekerja sama untuk membangun sistem administratif guna mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Untuk mengatur tingkat kemakmuran wilayahnya biasanya akan dilihat dari seberapa padat jumlah penduduk serta pedagang yang menetap di sana. Apabila memiliki kuantitas yang semakin banyak, maka bisa dikatakan mengalami sebuah kemajuan. Silsilah Kerajaan Melayu. 1. Srimat Trailokya Raja Mauli Bhusana Warmadewa. Kerajaan Melayu pertama kali dipimpin oleh Srimat Trailokya Mauli Bhusana Warmadewa dengan masa jabatan mulai dari tahun 1183 hingga akhir 1285. Pada masa kepemimpinannya dinyatakan bahwa Sriwijaya mengalami masa kemunduran, sehingga dipaksa untuk bersatu dalam satu kekuasaan. Hal ini kemudian juga menjadi alasan mengapa namanya tercatat juga sebagai Raja Sriwijaya. Yang kedua, Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa. Kerajaan Melayu pada tahun selanjutnya dipimpin oleh Srimat Tribhuwana Raja Mauli Warmadewa mulai dengan tahun 1286 hingga 1316. Pada masanya, pusat dari pemerintahan berada di daerah Dharmasraya. Kepemimpinannya juga disebutkan dalam sebuah peninggalan prasasti Padang Roco. Perluasan wilayah kekuasaan hingga ke daerah Jawa menjadi suatu prestasinya. Yang ketiga ada Akerandawarman. Menggantikan Tribhuwana Raja, Akerandawarman kemudian menempati kedudukan sebagai orang teratas dalam struktur kerajaan, yaitu raja pada awal tahun 1316 sampai dengan 1247. Pada masanya, ibu kota berpindah dari Dharmasraya menuju ke Surwaso. Selama menjadi pemimpin dibangun sebuah saluran pengairan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian sebagai satu pencapaian utama.
Yang keempat, Sri Mat Sri Udayaditi. Raja selanjutnya ini menggantikan Aditya Warman yang sempat menjabat sebelumnya pada tahun 1347 sampai dengan 1375. Sosoknya merupakan keponakan dari Agenda Warman yang juga seorang raja sebelumnya, besar dan memiliki keturunan darah dari kerajaan Majapahit di Jawa. Saat memerintah ibu kota dipindah dari Suraso menuju ke Pagaruyung. Pada masa itu pernah pergi ke Tiongkok 6 kali. Yang kelima, Ananggawarman. Pada tahun 1375 dengan 1417, kedudukan tertinggi kerajaan diduduki oleh raja selanjutnya, yaitu Ananggawarman. Pada masanya, ibu kota sudah dipindahkan ke Pagaruyung oleh pemimpin sebelumnya. Namun pada saat kepemimpinannya berlangsung, desakan dari Majapahit menjadi satu teror kepemimpinannya berlangsung. Walaupun akhirnya bisa mengalahkannya, setelah sepeninggalannya Melayu mengalami kemunduran. Masa kejayaan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintahan di bawah komando Raja Aditya Warman, di mana pada saat itu pusat kotanya berada di daerah Hulu Batanghari. Berbagai kemajuan perekonomian terjadi dengan memanfaatkan sumber daya alam unggulannya yaitu emas. Oleh dari bahan tambang tersebut dimaksimalkan sebagai alat utama untuk menjalankan kehidupan. Perluasan wilayah kekuasaan juga dilakukan setelah mendapat kedudukan sebagai pemimpin utama dengan otoritas penuh yang disandarkan atas kekuasaan yang dimilikinya. Bahkan dikatakan pula bahwa Sriwijaya sempat dipaksa untuk bertekuk lutut dan menyerahkan wilayah kekuasaannya. Penyebab runtuhnya Kerajaan Melayu. 1. Banyaknya kerajaan baru. Sebagai kerajaan tertua yang pertama di dataran Sumatera, memang pada awalnya mendapatkan kedudukan yang sangat strategis, ditambah dengan kekayaan alam yang dimilikinya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, muncullah kerajaan-kerajaan baru di sekitar area kekuasaannya, di mana hal ini menjadi kedudukan yang sama. Yang kedua, perekonomian. Memang terdesak dengan munculnya kerajaan baru di sekitar wilayah kekuasaannya. Kemudian kehidupan ekonominya ikut terkena imbas. Penguasaan atas pelabuhan yang menjadi sumber utama dari perdagangannya telah dikuasai oleh Sriwijaya, sehingga pendapatan menjadi berkurang, sehingga lambat laun kekuasaannya menjadi melemah dan mendapati sebuah kekalahan. Prasasti peninggalan Kerajaan Melayu. 1. Prasasti Amnohapasa. Peninggalan Kerajaan Melayu ini ditemukan pada sekitar tahun 1286 di sebuah daerah bernama Dharmasraya atau dikenal sekarang dengan sebutan Jambi. Diketahui bahwa memiliki kaitan dengan kekuasaan yang pernah dimilikinya, di mana disinyalir diterbitkan oleh Raja Kertanegara. Yang kedua, Prasasti Mas Jusri ditemukan bersama dengan Candi Jago dalam rupa sebuah patung. Dijadikan bukti bahwa pernah ada sebuah penaklukan atas Aditya Warman oleh Gajah Mada. Yang ketiga, Prasasti Radang Rojo ditemukan di sebuah kompleks pemandian yang berada di daerah Nagari Siguntur, tepatnya di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Terdapat sebuah tulisan di 4 bagian sisinya. Saat didapati keberadaannya pada sekitar tahun 911. Yang 4, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini bercerita tentang tragedi penyerahan kekuasaan atas Kerajaan Sriwijaya terhadap Melayu pada sekitaran abad ke-11. Ditemukan di Sri Lanka dengan sebuah cerita yang tertulis di atasnya mengenai Malayapura yang ditinggali atau menjadi tempat tinggal dari Pangeran Suryanarayana pada sekitar tahun 1055 sampai dengan 1100.